Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di ibadah doa pagi untuk menaikkan syukur kita atas segala kebaikan, kemurahan, penyertaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik dan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari sama-sama tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan sebelum kita sembah dan tinggikan Dia. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, menaikkan syukur kami atas kebaikan, penyertaan, perlindungan, kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau pagi hari ini, kami mau naikkan pujian kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah doa pagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Kau naikkan syukur kita, naikkan penyembahan kita bagi Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Ku sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu ada di setiap cerita hidup kami. Bapa yang tak pernah lelah menjaga, menyertai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, ya Tuhan. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu,
tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu ya Tuhan Yesus, tiap saat di dalam amin Tuhan hidupku. Sama-sama katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang bahkan kasih-Mu pada kami nyata kami rasakan Tuhan. Sungguh Kau Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku
kenyataanmu, buat hari depan yang indah yang kau siapkan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Kau tak pernah lelah menjaga kami. Kau tak pernah menyerah atas hidup kami. Kau selalu ada menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kita bahaya lala bayar lala bayar lala bayar lala 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 bayar bayar. Kita ya lala da bahaya lala bayar bayar lala lala bayar bayar. Kita bahaya lala bayar lala lala bayar bayar siar lala 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 bayar bayar lala lala bayar bayar siar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli akan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur buat kebaikan-Mu, buat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, dan Kau tak pernah tinggalkan kami. Di titik terendah sekalipun, Ya Yesus. Kau selalu ada menemani kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sambil mengangkat tangan nyanyikan. Selalu bersyukur. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi nyanyikan. Selalu bersyukur. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. amin Tuhan, amin Tuhan. Kau Kau Bapakku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiaralabaya shikiaralabaya la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 . Mari bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan. Mari bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Punya Bapa yang selalu setia. Mengasihi, mencintai. Dan menerima kami apa adanya. Biar pagi hari ini Tuhan, lewat firman-Mu kami semakin belajar. Bahwa terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan masih sedikit yang kami kerjakan, yang kami buat untuk Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kami, bersyukur adalah hal yang selalu dan selalu kami lakukan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk mengerti, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kadang kami belum mengerti juga sampai saat ini. Tapi kami mau belajar Tuhan. Untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia, setiap kehidupan kita tentunya kita pernah mengalami apa yang namanya bosan. Di dalam kehidupan ini siapa manusia yang gak pernah bosan? Saya sendiri juga pernah mengalami kebosanan. Entah itu bosan tentang makanan yang kita makan karena mungkin itu-itu saja. Atau mungkin kita bosan dengan pekerjaan kita karena yang kita kerjakan adalah hal itu-itu saja atau rutinitas kita. Atau mungkin kita bosan karena aktivitas kita hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga mengerjakan hal yang itu-itu saja. Bangun pagi, melakukan rutinitas yang sama hingga siang, hingga malam. Rutinitasnya sama hingga membuat kita mungkin menjadi bosan. Atau mungkin apapun keadaan ya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang membuat kita kadang menjadi bosan dan menjadi jenuh. Bosan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau jemu. Ternyata hal yang sudah terlalu sering kita lakukan terkadang membuat kita menjadi jemu atau menjadi bosan. Lalu apakah bosan itu berdosa? Bosan itu tidak berdosa karena itu adalah hal yang wajar. Namun yang membuat bosan itu menjadi dosa adalah tindakan yang dilakukan akibat tidak dapat mengatasi rasa bosan tersebut.
Jadi bosannya itu enggak dosa, tetapi tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi bosan itu terkadang bisa mengakibatkan dosa. Contohnya di dalam Alkitab waktu umat Israel ketika sedang ada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena bosan makan roti mana. Bilangan pasal 11 ayat 5 ayat 6 mencatat, kita boleh baca bersama-sama dengan suara yang keras, ada di teks bawah ini. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6 berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ketika menjadi bosan karena harus makan mana setiap hari, bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai membandingkan ketika mereka berada di Mesir. Mereka boleh makan berbagai macam makanan, bukan hanya mana saja. Akibat dari tidak dapat mengatasi rasa bosan itu, umat Israel bersungut-sungut dan membuat Tuhan kecewa pada mereka. Jika umat Israel tidak bersungut-sungut atas perasaan bosan memakan roti mana dan mengungkapkan kepada Tuhan dengan cara yang benar, Bapak Ibu Saudara, pasti rasa bosan itu tidak menghasilkan dosa. Tetapi bangsa Israel saat itu melakukan persungutan dan menyampaikannya kepada Tuhan dengan cara yang salah. Hingga rasa bosan itu mengakibatkan bangsa Israel berdosa. Lalu bagaimana bersikap secara tepat dan benar dalam menghadapi sebuah rasa bosan? Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita perlu beristirahat sejenak dari segala macam aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian kita dapat merenung dan berdiam di bawah kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk mengatasi rasa bosan kita, mari kita datang kepada Tuhan, berhenti sejenak dari pekerjaan kita, dari hal-hal rutinitas kita yang membuat kita bosan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mencontoh seperti bangsa Israel bersungut-sungut dengan keadaan kita yang melulu itu-itu saja. Tetapi kita akan datang kepada Tuhan, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, dan kita terhubung dengan Tuhan, menyerahkan semua kebosanan kita kepada Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan akan membantu melegakan perasaan bosan kita di dalam hidup kita. Dan itu akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari ketika kebosanan datang atas kehidupan kita, datang di bawah kaki Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Dia akan memberikan damai sukacita di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, cara bersikap secara tepat dan benar dalam menghadapi sebuah rasa bosan yang kedua, dengan cara menghargai hidup dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan selama ini. Bisakah kita menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Tentunya tidak bisa. Tetapi coba lihat sekeliling kita dan
berusaha hitung berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Mari hargai hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jika kita masih boleh sehat, anak cucu kita masih diberkati, mereka masih sekolah, mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal yang layak, makan minuman yang enak. Hargai semua itu. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan mulailah mengucap syukur. Karena semua itu kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Yang seharusnya kita tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita boleh menerima semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Mari mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita bosan, tetapi jangan tindakan kita berdosa. Tetapi saat kita mengalami kebosanan dalam kehidupan kita, mari datang di bawah kaki Tuhan. Mari menghargai hidup yang Tuhan beri. Mari mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hingga rasa bosan itu tidak membuat Bapak Ibu Saudara dan saya berbuat dosa. Di hari ini, atau mungkin hari-hari yang sedang kita hadapi, mari berusaha rencanakan hal-hal yang positif. Sehingga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya semakin berdampak positif dan maksimal. Jangan jalani hari-hari ini dengan keluh kesah, dengan menyerah, dengan selalu bersungut-sungut. Seolah-olah kita ini orang yang paling menderita di dunia. Lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang berjuang untuk hidupnya. Maka kita akan bisa menghargai hidup kita. Dan kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Jika di hari-hari yang lalu kita suka bersungut-sungut dan kurang menghargai hidup yang Tuhan beri. Dan kita tidak pernah bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Biar pengampunan Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Dan hidup kita berdampak. Karena yang kita kerjakan, yang kita rencanakan untuk mengisi hari-hari kita adalah hal-hal yang positif. Hal yang kita lakukan, rencana-rencana kita untuk mengusir kebosanan kita. Ada hal-hal yang positif. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang membuat Tuhan dipermuliakan. Hal yang membuat Tuhan bangga atas kehidupan kita. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Terkadang kami merasa lelah, kami merasa bosan dengan kehidupan kami. Terkadang kami merasa hidup kami begini-begini saja. Seolah-olah tidak ada kemajuan. Tetapi Tuhan, lewat firman-Mu kami mau belajar. Bahwa Tuhan begitu baik bagi hidup kami. Boleh mungkin kami sejenak bosan. Tetapi biarlah tindakan kami untuk mengusir kebosanan kami. Ada hal-hal yang baik yang kami rancangkan, yang kami rencanakan. Kami tidak membuat Tuhan kecewa. Kami tidak membuat Tuhan marah. Karena yang kami lakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi biarlah yang kami lakukan hal-hal yang membuat Tuhan bangga. Karena kami merancangkan hal-hal yang positif. Hingga orang-orang yang di sekeliling kami merasakan dampak yang positif. Karena perbuatan kami memuliakan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, terus sertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang ibu rumah tangga. Kami yang mungkin sudah pensiun dan hanya tinggal di rumah saja. Kami yang masih produktif Tuhan. Kami yang mungkin lelah dengan pekerjaan kami Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan kami semangat yang baru, gairah yang baru. Hingga kami boleh mengisi hari-hari kami
dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa kami di surga. Hingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Mereka pun boleh terimpartasi, mereka boleh memiliki spirit yang semangat, yang bergairah di dalam Engkau. Karena hidup kami Tuhan membawa dampak yang luar biasa, mengobarkan semangat, antusias di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.